selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan membahas bagian ke-10 yang merupakan bagian terakhir dari cerita film Jun Ji-Uling. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Semenjak Qin He mengambil alih pasukan Tanah Utara, ia mulai menarik pertahanan, membagi kekuatan menjadi 3 bagian, yang membuat para tentara Baiki memiliki kesempatan menyerang. Pasukan Baiki mulai menyerang daerah Tianyu. Hampir setengah dari bala bantuan dicegat oleh mereka. Curang terkejut dan kesal ketika mendengar para tentara tidak dapat menghentikan invasi musuh. Di tempat lain, Qin He mendapat laporan jika hampir setengah dari pasukan mereka telah melarikan diri. Qin He menyadari jika pasti ada kekuatan lain yang mempengaruhi mereka. Dia yakin jika orang itu pasti Cheng Guogong, yang membuatnya seketika sangat marah. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Cheng Guogong, di mana Cheng Guogong telah mengetahui rencana Baiki sebelumnya, dan berencana untuk merampok makanan tentara musuh. Tidak hanya untuk membantu pasukan Qin He, tetapi juga untuk membalikkan situasi di Tianyu. Zuzan berpendapat jika pasukan Baiki mengirim sejumlah besar pasukan ke selatan. Dia khawatir pertahanan di sana sangat rapuh. Dia memiliki cara sendiri untuk mengatasi masalah tersebut. Dia memutuskan untuk masuk ke dalam wilayah musuh dan membunuh Kaisar Baiki. Meskipun Nyonya Yu keberatan dengan usul putranya itu karena mengkhawatirkan keselamatannya, namun Cheng Guogong setuju dengan usulan Zuzan. Menurutnya, sebagai pria keluarga Cheng, mereka harus mengkesampingkan hidup dan mati. Orang-orang dari wilayah utara membujuk Qin He untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri. Tetapi Qin He menolak. Dia bertekad untuk memerangi Baiki sambil menunggu bala bantuan datang. Seorang prajurit melapor jika pasukan bantuan telah datang. Qin He yang mendengarnya pun sangat gembira. Namun tiba-tiba dia terkejut, yang ternyata bantuan itu datang dari Cheng Guogong. Qin He menegur Cheng Guogong karena telah mengambil alih pasukannya. Seorang prajurit membela. Dia berkata jika Cheng Guogong telah membantu mereka dari kepungan musuh sebelumnya. Di bawah pimpinan Cheng Guogong, mereka telah mencuri persediaan makanan tentara Baiki. Cheng Guogong berkata jika 60.000 pasukan Baiki sedang menuju ke ibu kota. Dia meminta Qin He mengeluarkan perintah sesegera mungkin untuk membantu dan membawa pasukan ke sana. Curang menerima laporan jika pasukan Baiki telah memasuki perbatasan ibu kota dalam keadaan bahaya. Si pengkhianat Huang Cheng berpura-pura akan pergi ke Baiki untuk bernegosiasi masalah perdamaian. Di tempat lain, Jin Shiba terluka parah oleh tentara Baiki, dan ketika dia dibawa kembali ke Wudesi, dia sudah dalam keadaan sekarat. Sebelum meninggal, dia berkata kepada Lu Yunqi jika pasukan Baiki akan segera memasuki ibu kota. Lu Yunqi sangat khawatir dan ingin membawa Jiuling pergi dari ibu kota sesegera mungkin. Namun Jiuling menolak. Dia menyatakan dirinya akan mempertahankan ibu kota. Dia akan melanjutkan perjuangan ayahnya. Lu Yunqi tidak bisa menahan tangis ketika dia mendengar pengakuan secara langsung dari Jiuling. Namun pada akhirnya, dia menyadari jika dia telah melakukan banyak kesalahan. Lu Yunqi pun lalu memberikan kebebasan kepada Jiuling. Dia memberikannya token kepemimpinan Wudesi. Walaupun dia tidak bisa berada di sisinya, setidaknya Wudesi akan selalu melindungi Jiuling. Setelah Jiuling meninggalkan kediaman Lu Yunqi, dia melihat orang-orang di ibu kota hidup damai seperti biasanya. Mereka sepertinya tidak mengetahui jika tentara Baiki akan segera menyerang ibu kota. Hal itu membuatnya semakin membenci Curang. Di istana, Curang memerintahkan orang-orang untuk mengemasi barang-barang berharga miliknya dan berniat akan segera kabur dari ibu kota. Ketika Yunzhou membantu Yunbao mengemasi barang-barang,
dia mencuri stempel kekaisaran dari peti penyimpanan. Kebetulan Lu Yunqi melihat aksinya itu, namun Lu Yunqi membiarkannya dan berpura-pura tidak mengetahuinya. Jiuling kembali ke balai pengobatannya. Dia memberitahu orang-orang jika tentara Baiki akan segera memasuki ibu kota. Dia meminta Jin Xiu dan yang lainnya untuk membantu, mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menghadapi tentara Baiki. Kemudian Jiuling menemui Raja Xian. Dia memintanya untuk memimpin situasi keseluruhan, dikarenakan curang telah kabur menyelamatkan diri. Juga memimpin seluruh kota untuk melawan pasukan Baiki. Raja Xian sangat terkejut ketika mengetahui hal ini, tetapi dia tidak memiliki kekuatan mengatur ibu kota untuk mengerahkan pertahanan. Jiuling mengakui identitasnya kepada Raja Xian. Seketika Raja Xian terkejut bercampur haru, mengetahui keponakannya itu ternyata masih hidup. Sehingga akhirnya Raja Xian pun bersedia memenuhi permintaan Jiuling. Dia akan meminta para pejabat setia membantunya mempertahankan kota. Zuzan dan yang lainnya berhasil membunuh Kaisar Baiki. Namun dalam penyerangan itu, Zuzan terluka parah. Baotang dan Li Shenbing membawanya menemui Cheng Yu yang bersembunyi di pinggiran kota. Cheng Yu yang melihat keadaan Zuzan pun seketika terkejut. Dia lalu mencari dokter yang dapat diandalkan untuk mengobati luka Zuzan. Pejabat Ning berpikir jika Jiuling dan Raja Xian tidak memiliki jaminan yang cukup untuk memenangkan hati rakyat. Dia mengusulkan untuk membiarkan Jiurong ikut membantu mempertahankan benteng. Kehadiran Jiurong kemungkinan bisa menambah kepercayaan rakyat. Jiuling secara pribadi mendatangi kediaman Jiurong. Dia membujuknya untuk ikut bersama mempertahankan benteng. Meskipun Jiurong masih sangat muda, dia memahami kebenaran dan langsung menyetujui ajakan Jiuling. Jiuling mengingatkan Jiang Baihu jika dia telah diperintah Lu Yunqi untuk menjaga mereka. Jiang Baihu pun berjanji untuk melindungi mereka di sana. Untungnya Cheng Yu menemukan tabib handal untuk mengobati Zuzan. Setelah memeriksa dan memberikan perawatan singkat, Zuzan pun berhasil diselamatkan. Ketika dia bangun, dia bertanya kepada Cheng Yu tentang situasi di ibu kota. Mempertimbangkan jika kekuatan pertahanan kota sangat lemah, Zuzan sangat cemas dan ingin bergegas kembali, dan mengabaikan keselamatannya sendiri. Cheng Yu yang melihat kegigihan Zuzan memutuskan untuk bergabung dengannya berangkat ke ibu kota. Berita serangan tentara Baiki membuat heboh warga ibu kota. Mereka mendesak untuk menyelamatkan diri keluar dari benteng. Raja Xian yang mencoba menenangkan warga dibuat tak berdaya. Begitupun Jiurong. Walaupun dia adalah keturunan kaisar sebelumnya, mengingat umurnya yang masih sangat muda membuat warga kurang mempercayainya. Sehingga Jiuling melangkah maju untuk meyakinkan para warga. Dia berjanji akan melindungi mereka semua, selagi masih berada di dalam benteng. Nama besar Jiuling yang sebelumnya telah berhasil mengobati cacar, dan pengalamannya yang pernah melawan Baiki di Tanah Utara, akhirnya bisa meyakinkan mereka semua. Berkat terbunuhnya Kaisar Baiki oleh Zuzan, hal itu membuat kegaduhan di jantung pertahanan Baiki. Kesempatan itu digunakan Cheng Guogong untuk menerobos kepungan musuh. Qin He sangat gembira. Dia lalu bertanya apakah Cheng Guogong mengkhawatirkan putranya. Meskipun Cheng Guogong sangat cemas, dia tahu pentingnya keamanan negara. Jadi dia perlu sesegera mungkin untuk pergi ke ibu kota memberikan bantuan. Baginya mati di medan perang juga berarti mati untuk negara. Dalam beberapa hari berikutnya, tentara Baiki menyerang ibu kota beberapa kali, tetapi mereka tidak berhasil.
Curang sangat terkejut mendengar jika ibu kota masih bisa dipertahankan. Pada saat yang sama, dia merasa terganggu karena pembebasan Jiurong oleh Jiuling. Melihat banyaknya para prajurit yang menjadi korban karena mempertahankan kota, Chen Qi memutuskan pergi membantu mempertahankannya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Jin Xiu. Jin Xiu berteriak memanggil Chen Qi. Dia memintanya berjanji kembali dengan selamat. Tuan Gu dipercaya oleh Lu Yunqi untuk membujuk Jiuling agar meninggalkan ibu kota. Bagaimanapun juga, dia telah berusaha sampai sejauh ini. Sekarang kondisinya semakin darurat. Dia berkata jika Jiuling dan saudara-saudaranya harus pergi menyelamatkan diri. Jiuling menolak ajakan Tuan Gu. Dia menyatakan akan terus mempertahankan kota, walaupun harus kehilangan nyawanya. Kemudian dia membawa Jiurong ke menara benteng untuk menabuh genderang perang. Orang-orang dan tentara di kota berusaha keras mempertahankan gerbang kota di bawah suara genderang. Jin Xiu melihat jika Chen Qi dan yang lainnya hampir tidak bisa mempertahankan gerbang. Jadi, dia dan wanita dan anak-anak bergegas maju untuk membantu. Namun kondisi di benteng semakin tak terkendali. Tentara Beiki semakin banyak memasuki benteng. Para prajurit kota pun telah banyak berguguran. Namun Jiuling sepertinya tidak peduli dan tetap menabuh genderang tanpa henti. Jiurong berteriak dan memberikannya keberanian untuk menghadapi musuh. Ketika tentara musuh akan membunuh Jiurong, tiba-tiba Zuzan memimpin pasukan datang menyelamatkannya. Begitu juga pasukan Cheng Guogong dan Qin He telah tiba di ibu kota untuk membantu. Jenderal Beiki menerima kabar jika kaisar mereka telah dibunuh, dan mereka harus kembali ke istana untuk memimpin situasi di sana. Sehingga Jenderal Beiki itu pun akhirnya menarik mundur pasukannya. Setelah Juling memastikan jika dia telah berhasil mempertahankan kota, ketegangan di wajahnya pun berangsur menghilang, dan akhirnya pingsan di pelukan Zuzan. Kabar kemenangan itu sampai ke telinga Curang. Setelah beberapa saat gembira, dia mengerutkan keningnya kembali. Bagaimanapun para pahlawan yang mempertahankan kota adalah Zuzan dan yang lainnya. Mereka dihukum karena pengkhianatan setelah difitnah oleh Huang Cheng. Dan sekarang dia tidak tahu bagaimana caranya dia kembali ke ibu kota, setelah sebelumnya kabur menyelamatkan diri sendiri. Yunzo berkata jika Huang Cheng telah menyelinap pergi dengan alasan pembicaraan damai dengan tentara Beiki. Jadi, Curang selama ini juga menjadi korban pengkhianatan Huang Cheng. Selain itu, Jiuling menyebarkan kabar jika Kaisar Curang pergi ke makam kekaisaran, bukan meninggalkan kota dan melarikan diri. Meskipun Curang merasa tenang dengan ucapan Yunzhao, dia masih takut dengan kemampuan Jiuling. Dia takut jika Jiuling menghasut orang-orang menyebabkan kekacauan di masa depan. Jadi dia memerintahkan Lu Yunqi untuk membunuh Jiuling. Yunzhao tahu jika Curang berencana membunuh Jiuling. Dia lalu berdiri di luar aula menunggu kedatangan Lu Yunqi. Yunzhao mengajak Lu Yunqi bekerja sama menyelamatkan Jiuling. Sedangkan dia sendiri memiliki misi menggulingkan kaisar demi kemakmuran rakyat. Setelah memenangkan peperangan, kondisi ibu kota kembali tenang. Zuzan menjaga Jiuling di samping tempat tidurnya. Dan ketika tersadar, Jiuling yang melihat Zuzan langsung memeluknya. Dia menangis takut tidak akan bertemu Zuzan kembali.
Zuzan tahu mengapa Juling memberikan pujian kepada curang. Dia hanya ingin membuatnya kembali ke ibu kota sesegera mungkin. Dengan demikian, dia bisa membalaskan dendamnya selama ini. Menimbang jika Juling masih memiliki banyak hal untuk dibicarakan dengan saudaranya, Zuzan meninggalkan ruangan dan meninggalkan mereka bertiga. Juling lalu mengungkapkan identitasnya kepada kakaknya. Dia mengingatkan kenangan mereka ketika masa kecil dulu, di mana hanya dia dan kakaknya yang tahu tentang rahasia tersebut. Julie yang mengetahui jika wanita di depannya itu adalah adiknya, dia pun sangat gembira. Setelah beberapa tahun berpisah, akhirnya mereka bertemu kembali. Julie memanggil adiknya Jiurong. Mereka bertiga pun berpelukan dipenuhi rasa haru. Di malam hari sebelum memasuki istana, Jiuling dan Zuzan mengobrol di tepi danau. Terlihat bagaimana mereka saling merindukan. Melalui pengalaman ini, keduanya menyadari jika mereka tidak sanggup untuk hidup berpisah. Jiuling memahami bahaya membunuh Kaisar Beiki yang dilakukan oleh Zuzan. Jiuling memintanya untuk berpikir 2 kali jika Zuzan akan melakukan sesuatu yang berisiko nantinya. Juling berkata jika Zuzan harus memikirkan dirinya yang selalu mengkhawatirkannya. Curang akhirnya kembali ke ibu kota. Dia mengumumkan akan memberikan hadiah kepada mereka yang telah berjasa mempertahankan negara. Di aula utama, Curang menyebutkan Juling sebagai penguasa Sanyang. Akan tetapi Juling tidak memberikan tanggapan atau menunjukkan ekspresi, yang menyebabkan para menteri terlihat terkejut. Tiba-tiba Raja Xian mengantar Huang Cheng ke aula. Guoguang mengambil kesempatan untuk menginterogasi Huang Cheng untuk membersihkan namanya. Huang Cheng mengaku sengaja menfitnah Cheng Guoguang karena kepentingan pribadinya. Dia dendam atas kematian putranya yang dibunuh oleh Zuzan. Raja Xian berkata jika bekerja sama dengan musuh adalah sikap seorang pengkhianat. Hukumannya adalah dipenggal. Dia lalu meminta Curang segera mengeluarkan perintah eksekusi. Ketika Huang Cheng melihat jika Curang menganggapnya sebagai orang buangan, dia sangat ingin menceritakan tentang peristiwa Taiyan tahun ketiga. Tetapi dia hanya berseru dan segera terdiam karena takut. Cheng Guogong dan yang lainnya pun terkejut. Mereka memaksa Huang Cheng untuk menceritakan kebenarannya. Namun Huang Cheng hanya diam, dan dia tidak mau menjawab pertanyaan mereka. Cheng Yu tiba-tiba datang dari luar aula membawa 2 perak keluarga Fang dari pemerintahan ketiga Taiyan, di mana perak itu dulunya akan digunakan sebagai tebusan kepada orang Beiki untuk menyelamatkan kaisar terdahulu. Akan tetapi sebenarnya perak tersebut tidak pernah sampai ke tangan orang Beiki. Curang mencurinya dan menitipkannya kepada keluarga Fang. Saat Cheng Yu mengungkapkan kejahatan Curang di istana, terjadi keheningan di sana. Bahkan walaupun beberapa pejabat mencurigai kejahatan Curang tersebut, mereka tidak berani untuk bertindak. Sekarang semua kejahatan Curang telah terungkap, tetapi di istana, Curang tetap sebagai kaisar memegang kendali. Dia memerintahkan para pengawal untuk menangkap Cheng Yu dan yang lainnya. Namun Lu Yunqi telah mengatur semuanya. Para pengawal Curang dihadang oleh divisi Wude. Lu Yunqi berkata jika di masa lalu dia telah melakukan kesalahan, namun sekarang dia tidak akan mengulanginya lagi. Walaupun Curang terkejut dengan perlawanan Lu Yunqi terhadapnya, tapi dia tetap yakin jika mereka semua tidak bisa melakukan apapun kepadanya, dikarenakan dia adalah pewaris kaisar yang sah. Juling lalu mengungkapkan kejahatan Curang yang telah membunuh kaisar sebelumnya. Demi menjadi kaisar, dia tega membunuh kakak kandungnya sendiri. Juling lalu memanggil Bing Er sebagai saksi di malam kejadian tersebut. Bing Er memberikan kesaksiannya
Dia menjelaskan jika kaisar meninggal bukan karena penyakit lamanya, akan tetapi tewas karena telah dibunuh oleh curang. Bing Er juga berkata jika di malam kejadian, pengawal yang bertugas saat itu adalah Lu Yunqi. Lu Yunqi membenarkan perkataan Bing Er. Dia mengakui jika di malam itu dia melihat curang membunuh kaisar. Semua orang terkejut dan sangat marah atas kejahatan curang. Para pengawal curang dengan serentak meletakkan senjata mereka. Curang sudah terpojok. Dia berusaha membela diri di depan para pejabat istana yang hadir. Dia sangat marah kepada Lu Yunqi karena telah mengkhianatinya demi seorang wanita. Lu Yunqi menjawab jika wanita yang dibelanya itu adalah putri Chu Jiuling, yang seketika membuat suasana di dalam istana semakin heboh. Curang tidak percaya jika Jiuling masih hidup. Dia telah melihat mayatnya yang telah hangus terbakar. Jiuling berkata jika dia memang masih hidup. Selama ini dia selalu menutupi identitasnya dan mengganti penampilannya, hanya demi mengungkapkan kejahatan curang yang telah membunuh ayahnya. Dia bertanya, apakah curang tidak pernah merasa bersalah karena telah membunuh ayah dan kakak kandungnya sendiri? Bagaimana cara dia nanti mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan para leluhur? Seketika curang mengingat semua kejahatannya, di mana malam itu dia membunuh kaisar kakaknya sendiri. Di mana saat itu kaisar telah mengetahui kejahatannya dan akan menerima hukuman. Curang yang melihat ada kesempatan lalu membunuh kaisar hingga tewas. Akhirnya Jiuling berhasil mengungkapkan kejahatan curang. Dalam bayangannya, dia melihat ayahnya duduk menyaksikan keberhasilannya. Keadaan istana kembali tenang. Mereka sengaja tidak membunuh curang, membiarkannya hidup dalam penyesalan di bawah hinaan dan celaan orang-orang. Yunzhou menyerahkan stempel kaisar kepada Jiuling. Dia awalnya ingin mendukung Jiurong sebagai kaisar yang baru, tetapi Jiuling merasa jika Jiurong masih terlalu muda. Atas saran dari Zuzan, dia memilih Raja Xian untuk menjadi kaisar sementara menggantikan curang. Lu Yunqi mengambil inisiatif untuk menemui Jiuling. Zuzan dan yang lainnya pun pergi menjauh terlebih dahulu, membiarkan mereka berdua menyelesaikan masalah mereka sebelumnya. Ketika Jiuling menghadapi Lu Yunqi, dia masih acuh tak acuh. Sebaliknya tatapan Lu Yunqi kepada Jiuling masih begitu dalam dan penuh kasih sayang. Meskipun Jiuling tahu jika Lu Yunqi adalah Lu Xiaozhou yang telah dia selamatkan dulu sewaktu mereka kecil. Faktanya, Lu Yunqi adalah kaki tangan curang. Bahkan dia mengabaikan ketika ayahnya dibunuh oleh curang. Lu Yunqi tahu jika dia bersalah dan bersedia membayar dengan nyawanya. Tetapi ketika Jiuling hendak menikam Lu Yunqi dengan belati, dia tidak tega untuk melakukannya. Biar bagaimanapun Lu Yunqi juga telah membantunya sebelumnya. Jiuling pun memaafkan Lu Yunqi. Mulai sekarang mereka sudah tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Malam harinya mereka merayakan keberhasilan mereka di aula Jiuling. Semua teman dan sahabat berkumpul untuk merayakan. Jin Xiu memberitakan jika Yunzhou datang ingin menemui Jiuling. Zuzan pun mengizinkan kekasihnya tersebut pergi menemui Yunzhou. Karena Yunzhou tahu jika Jiuling akan mengikuti keluarga Cheng untuk menetap di utara, jadi dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal dan berharap bisa bermain catur kembali dengannya. Potongan hitam dan putih di papan catur berpindah satu demi satu. Keduanya seperti kembali ke festival lentera dulu. Yunzhou sangat tersentuh.
dan merasa beruntung karena telah menemukan lawan catur sehebat Jiuling. Namun sama seperti yang sudah-sudah, dia belum bisa mengalahkan Jiuling. Yunzo berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Jiuling dan lalu pergi dari sana. Di akhir film diperlihatkan Cheng Yu kembali ke keluarga Fang. Chen Qi dan Jin Xiu sepertinya mereka resmi menjalin hubungan. Sedangkan di istana Tianyu, Raja Xian resmi dilantik menjadi kaisar yang baru. Film pun selesai. Oke, demikianlah seluruh cerita film Jun Jiuling. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam pengucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.